Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita manusia yang hidup di dunia dan khususnya kita sebagai muslim pasti akan mengharapkan kehidupan yang bahagia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Doa yang sering kita ucapkan adalah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada kesempatan singkat ini, mari coba kita bersama-sama untuk menghayati, mengevaluasi diri kita semuanya. Sudah cukupkah kita nanti menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat? Apakah sudah yakin kita nanti hidup bahagia di akhirat dengan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala ataukah belum? Ada sebuah pertanyaan klasik yang sering menjadi kebimbangan ya di antara kita. Apakah seseorang itu nanti masuk surga karena amalannya atau karena rahmat Allah? Masing-masing ada dasarnya, ada dalilnya. Kalau kita baca baik itu di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, disampaikan bahwasanya amal kita itulah yang menyebabkan kita masuk ke surga. Di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 32, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semua ke surga disebabkan oleh apa yang kalian perbuat. Kemudian di surat Al-Kahfi 107 yang sering kita baca setiap hari Jumatnya, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka surga firdauslah yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Ini memperkuat dasar bahwasanya seseorang itu dimasukkan ke surga karena amalnya. Namun demikian ada sebuah hadis yang menjadi dalil bahwasanya seseorang itu dimasukkan ke surga adalah karena rahmat Allah Ta'ala. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda, Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya demi Allah Ta'ala, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amali, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalannya. Maka para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, begitu pula dengan Anda ya Rasulullah, tidak masuk surga karena amalannya. Beliau menjawab, qala wala ana, iya sama saja, aku juga tidak masuk surga karena amalannya, illa an yataghammatani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, melainkan Allah Ta'ala meliputiku dengan rahmatnya, dengan fadilah darinya. Jamaah sekalian, sepertinya secara zahir antara ayat dan hadis ini ada sebuah kontradiksi atau perlawanan, pertentangan ya. Tetapi sebenarnya tidak demikian ya. Justru antara ayat dan hadis ini bisa kita padukan. Bagaimana cara memadukannya? Para ulama telah menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada orang-orang nantinya itu masuk surga, maka pada saat itulah Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk beramal soleh, yang dengan amal soleh itulah Allah Ta'ala memberikan izin kepada mereka, memberikan rahmat kepada mereka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Ta'ala. Ketika Allah memberikan rahmat kepada seseorang, memberikan kasih sayang kepada seseorang, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Yang dengan amal kebaikan itulah menjadi modal dia dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Jadi kita dimasukkan ke surga Allah Ta'ala bukan semata-mata karena amal kita, tapi landasannya adalah rahmat Allah Ta'ala, yang dengan rahmat itulah kita mendapatkan kemudahan untuk melakukan segala macam kebaikan,
melakukan ibadah yang mahdhah, melakukan ibadah yang ghairu mahdhah di dunia ini. Di antaranya Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, yaitu dilipat gandakan amal-amal soleh kita. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa pelipat gandaan amal itu disebabkan oleh dua hal atau dua faktor. Yang pertama adalah karena faktor tempat, yang kedua adalah karena faktor waktu. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan pahala amal-amal dari ibadah atau amal soleh yang kita lakukan, maka kita memanfaatkan apakah momentum waktunya ataukah tempatnya. Kalau tempatnya adalah contoh ketika kita beribadah sholat di tanah haram, yaitu di Masjidil Haram, maka ada pelipat gandaan 100.000 kali lipat satu kali sholat di sana dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, itu karena faktor tempatnya. Nah, sedangkan karena faktor waktu, maka ini terbuka luas peluang bagi kita untuk memaksimalkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Di antaranya adalah pada saat kita memasuki Ramadan, kemudian pada saat ini kita bisa lakukan, yaitu mengisi hari-hari pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah merupakan kesempatan ataupun waktu yang tepat bagi kita semuanya untuk memaksimalkan amal-amal soleh. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud malam-malam 10 itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada juga hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amal shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lainnya yang mana amal-amal soleh dilakukan itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Maka pada saat itu ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah amal-amal soleh itu juga termasuk di dalamnya jihad fisabilillah? Tidak lebih baik dilakukan di luar daripada hari 10 hari di awal Dzulhijjah? Maka beliau mengatakan, na'am, betul, walal jihad fisabilillah. Demikian pula perbandingannya dengan jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa la yarji'u min dzalika bisyai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya berangkat perang dengan membawa dirinya serta hartanya dan tidak kembali lagi pulang, artinya dia syahid fisabilillah. Itu baru bisa menyamai fadilah dan keutamaan ibadah yang dilakukan pada saat awal-awal Dzulhijjah. Ini jamaah sekalian menunjukkan, menjadi dasar bagi kita semuanya bahwa hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang sangat mulia, yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat tepat untuk memaksimalkan amal-amal pada awal-awal Dzulhijjah ini. Kemudian berikutnya ada lagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ma min ayyam a'dham wa la ahab ilallahi al-amal fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal di dalamnya kecuali hari-hari yang 10 ini. Fa'kthiru fihinna, maka perbanyaklah di dalam hari 10 ini minat tahlil wa takbir wa tahmid, yaitu berupa kalimat tahlil. Kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, kemudian kita mengatakan takbir Allahu Akbar sebanyak-banyaknya, dan kita mengatakan tahmid alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Ini bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya kalau tahlil adalah misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kita baca sebanyak-banyaknya.
pada awal-awal Dzulhijjah ini. Kemudian diceritakan dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahih dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyam yaumul Arafah." Sebaik-baik hari itu adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Inilah beberapa dalil yang bisa kita jadikan sebagai motivasi semangat bagi kita semuanya. Kita telah diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk bernafas, masih hidup, bisa sehat walafiat pada hari-hari ini. Maka mari kita manfaatkan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah, terutama ibadah mahdhah. Apakah berupa zikir-zikir yang sudah kita sampaikan, atau berupa puasa. Puasa pada 1-9 Dzulhijjah ini biasa dilakukan oleh sebagian para salafus saleh kita, di antaranya Abdullah bin Umar. Itu sering sekali berpuasa pada hari-hari ini, tidak sebagaimana pada 6 hari di bulan Syawal. Bahkan ada sebagian dari ulama kita yang tidak mensunahkan. Imam Malik itu tidak mensunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetapi tidak ada satupun ulama yang khilaf, beda pendapat tentang kemuliaan dan anjuran sunnahnya berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah ini. Khususnya adalah tanggal 9, yaitu puasa hari Arafah. Yang mana fadilahnya ketika beliau ditanya tentang shaum yaum Arafah, ahtasibu annahu yukaffiru sanah allati qablahu walati ba'dahu. Aku berharap fadilah puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa-dosa, baik itu setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Maka mari kita bersama untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan amal-amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dengan berpuasa, kemudian dengan sholat-sholat sunnah, kemudian juga dengan bersedekah sebanyak-banyaknya, dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang ini sekaligus memperkuat tadi antara rahmat dan amal yang tidak perlu kita benturkan perbedaan tadi ya. Karena kalau kita lihat referensi lain, bahwasanya pintu-pintu surga itu telah tersedia masing-masing dengan nama-namanya. Ada 8 pintu surga yang masing-masing ada namanya. Ada 4 pintu yang disebutkan dalam satu hadis, yaitu babul jihad, pintu khusus untuk ahlul jihad, para mujahidin fisabilillah. Ada babus sholah, pintu khusus untuk ahli sholah yang rajin sholat. Ada babus sodakoh, pintu khusus untuk ahli sodakoh yang rajin sodakoh. Dan ada babu ar-royan, pintu ar-royan li ahli siyam, untuk orang yang rajin berpuasa. Nah, kemudian ada lagi babul haji wal umroh, pintu khusus untuk orang yang haji dan umroh. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Yang keenam adalah al-babul aiman, pintu sebelah kanan. Ini pintu VIP yang khusus disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Mereka memiliki kualifikasi bertauhid secara lurus dan bertawakal totalitas kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah, yang 7 sampai 8 ini ada perbedaan ya. Di antaranya mengatakan itu adalah merupakan pintu silaturahim. Ada yang mengatakan pintu orang yang sabar, yang menahan amarahnya. Ada yang mengatakan babul ilm, pintu untuk orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Ada orang-orang yang mengatakan pintu untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Ini kesempatan-kesempatan kepada kita untuk beramal sebanyak-banyaknya di dunia ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan kesehatan Allah Ta'ala. Kita beramal seluas-luasnya, karena kita tidak bisa memastikan kira-kira dari sekian banyak amal mana yang makbul, mana yang diterima Allah Ta'ala, itu kita tidak bisa memastikan. Maka mari kita memperbanyak amalan, yang dengan amal itulah insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, yang dengan itulah kita akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita diberikan semangat terus beramal soleh, terutama di awal Dzulhijjah ini.